Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Suwarsi, Laili Nur Izzah, kemudian Fitlistari, dan keempat Fisilmi Kafah. Di sini kami akan membahas tentang struktur eksternal akar, batang, dan arsitektur percabangan batang. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian pokok pada tumbuhan yang umumnya terletak di dalam tanah. Akar bersifat geotrop atau tumbuh ke arah pusat bumi dan heterotop atau tumbuh menuju air. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai alat penyerapan unsur hara seperti air dan mineral dan sebagai pondasi dan mendukung berdirinya batang. Kemudian menurut Tri Jusopoma bahwa struktur eksternal akar adalah pertama yaitu leher akar atau pangkal akar, kedua ujung akar, ketiga batang akar, keempat cabang-cabang akar, kelima yaitu serabut akar, keenam rambut-rambut akar, dan ketujuh tutung akar. Kita bisa lihat di gambar bagian-bagian akar. Kemudian menurut Beck bahwa sistem akar umumnya ada dua, yaitu akar kluster dan akar kontraktil. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarsi, NIM 201081043. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut Titro Suporno tahun 2013, bahwa sistem akar pada tumbuhan umumnya yaitu satu, sistem akar tunggang, dan yang kedua ada sistem akar serabut. Sistem akar tunggang, jika akar lembaga tumbuhan tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil lagi. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Susunan akar tunggang biasanya ditemukan pada tumbuhan berbiji ganda dan tumbuhan telanjang. Contohnya pada tumbuhan wortel dan juga lobak. Kemudian sistem akar serabut. Jika akar yang keluar dari pangkal akar adalah sejumlah akar yang kurang lebih sama besar, akar tersebut biasanya disebut dengan akar liar. Contohnya ada pada akar kelapa, akar padi, jagung, dan juga rumput. Kemudian metamorfosis akar tumbuhan. Beberapa jenis metamorfosis akar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akar banir. Di sini juga sudah ada gambarnya ya. Akar banir atau akar papan adalah perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menetapkannya berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Metamorfosis akar ini terjadi pada pohon hutan hujan karena tajuk lebih besar dibandingkan akar. Kemudian yang kedua ada akar tanjung. Akar tanjung atau akar egrang. Metamorfosis akar jenis ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh ada dasar yang berlumpur atau labil, dan akar bekerja untuk menopang berdirinya tajuk batang tumbuhan. Contohnya ada akar tunjang pandan. Kemudian yang ketiga ada akar pelekat. Akar pelekat, metamorfosis akar ini dimiliki oleh tumbuhan secara alami di bawah naungan vegetasi hutan yang dikembangkan untuk mendapatkan sinar matahari. Contohnya ada akar pelekat tanah sirih yang ada di gambar di sini. Kemudian yang keempat ada akar udara. Akar udara atau akar gantung. Metamorfosis akar ini dimiliki oleh jenis tumbuhan epifit dan salah satu fungsi adalah untuk bernafas dan menyimpan air yang didapat dari uap air di udara. Misalnya akar udara tanaman anggrek, epifit. Epidermis akarnya berkembang menjadi lapisan velum untuk bernapas dan menyimpan udara di sekitarnya. Kemudian yang kelima ada akar penggerek. Akar penggerek atau penghisap. Metamorfosis akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit, berfungsi untuk menghisap udara dan unsur hara dari pembuluh kayu serta bahan organik dari floem benang inang. Tumbuhan benalu yang akarnya menghisap udara dan unsur hara dari silem memiliki daun lebar dan berwarna hijau, sedangkan yang menghisap bahan organik dari floem tidak berdaun atau daun tidak berwarna hijau. Contohnya akar tumbuhan benalu dan tali putri. Kemudian yang keenam ada akar napas.
Akar napas metamorfosis akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar lateral memunculkan organ untuk pernapasan di atas tanah lumpur. Akar memiliki liang atau celah. Contohnya ada akar napas tumbuhan bugem, kayu api, yang merupakan jenis tumbuhan penyusun vegetasi bakau. Kemudian ada akar lutut. Metamorfosis akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar lateral memiliki pembelokan dorsoventral. Bagian yang muncul di atas tanah lumpur bekerja untuk pernapasan akar. Contohnya akar lutut pada pohon tancang di hutan bakau. Kemudian yang kedelapan ada akar atau tuber rhizogenum. Metamorfosis akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan berupa amilum yang terletak di dalam sel jaringan parenkim. Bentuk dari akar menggembung, tanpa buku dan luas serta kuncup. Contohnya umbi akar pada tanaman ubi kayu. Kemudian yang kesembilan ada akar duri atau spina rhizogenum. Merupakan metamorfosis akar yang membentuk duri. Contohnya duri akar tumbuhan gembili. Selanjutnya, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang penting. Struktur eksternal batang meliputi nodus dan internodus. Nodus berarti titik melekatnya tangkai daun pada batang, sedangkan internodus jarang antara nodus satu dengan nodus yang lainnya. Pada umumnya, batang mempunyai sifat fototrop, yaitu tumbuhnya menuju ke arah cahaya atau matahari. Menurut Tito Supomo tahun 2013, berdasarkan ada tidaknya batang dapat dibedakan menjadi satu, tumbuhan yang tidak berbatang. Tumbuhan yang tidak berbatang atau planta asaulis, yaitu tumbuhan yang benar-benar tampak seperti tidak mempunyai batang. Namun, sebenarnya memiliki batang, hanya saja batang pada tumbuhan tersebut sangat pendek. Tumbuhan tersebut biasanya Menurut Tito Supomo tahun 2013, berdasarkan ada tidaknya batang dapat dibedakan menjadi satu, tumbuhan yang tidak berbatang. Tumbuhan yang tidak berbatang atau planta asaulis, yaitu tumbuhan yang benar-benar tampak seperti tidak mempunyai batang. Namun, sebenarnya memiliki batang, hanya saja batang pada tumbuhan tersebut sangat pendek. Tumbuhan tersebut biasanya memiliki jenis roset atau resula, seperti lobak dan sawi. Kemudian, yang kedua ada tumbuhan yang jelas berbatang. Tumbuhan yang jelas berbatang yaitu tumbuhan yang jelas-jelas memiliki batang sesungguhnya. Batang tumbuhan dapat dibedakan antara lain batang basah atau herbaceous, batang berkayu atau lignosus, batang rumput atau kalmus, dan juga ada batang mendong atau kalamus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari dari NIM 0058 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, menurut Bandri bahwa bentuk pada batang itu ada 3 macam, yaitu bentuk bundar, persegi, dan kaku. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di sampingnya. Nah, selanjutnya menurut Tito Supomo bahwa bentuk permukaan batang itu dibedakan jadi 4. Pertama itu licin atau leaves, misalkan batang pada jago. Dan yang kedua itu brusuk, costatus, misalkan ada batang ilar. Dan ketiga itu beralur, sulcatus, misalkan pada tanaman kaktus. Dan yang keempat itu bersayap atau alatus, misalkan pada tanaman ubi. Nah, selain itu ada beberapa permukaan batang yang lain, yaitu pada gambar E ya, itu berambut atau pilasus, misalkan itu pada tanaman tembakau. Dan pada gambar F itu berduri atau spinasus, misalkan pada tanaman mawar. Dan G itu memperlihatkan bekas-bekas daun, misalkan pada tanaman pepaya. Dan memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, misalkan itu pada tanaman nangka. Dan pada gambar I ya, itu memperlihatkan banyak lentisel, maaf itu kurang huruf L ya. Lentisel pada gambar I itu misalkan pada tanaman sengon. Dan pada gambar H itu ada beberapa keadaan lain, misalkan itu lepas kerak. Nah, lepas kerak di sini itu pada bagian kulit yang mati, misalkan pada jambu biji. Nah, ada beberapa macam percabangan. Di sini macam-macam percabangan itu ada 3 macam, yaitu percabangan monopodial, dan yang kedua ada percabangan simpodial,
Dan yang ketiga ada percabangan dikotom. Nah, bisa dilihat ya, diamati gambar di sebelahnya. Pada percabangan monopodial itu jika batang pokok atau utama selalu tampak jelas karena lebih besar dan panjang daripada cabang-cabangnya. Dan kedua itu percabangan simpodial. Percabangan simpodial itu batang pokok itu sukar atau sulit ditentukan karena ukurannya itu hampir sama dengan batang pokok dan cabang-cabangnya. Nah, dan yang ketiga yaitu percabangan dikotom, yaitu cara percabangannya yang batangnya setiap kali itu menjadi dua macam dan itu sama besarnya. Nah, sekian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi dari teman saya, yakni arsitektur percabangan batang. Pohon tersusun atas akar, batang di daun. Batang pada pohon memiliki banyak bentuk model percabangan. Bentuk model percabangan tersebut dinamakan arsitektur percabangan. Arsitektur percabangan pada pohon diakibatkan berkembangnya apikal dan dipengaruhi faktor-faktor tertentu sehingga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada 21 model percabangan antara lain. Pohon disimak dan sambil melihat gambarnya. Yang pertama yakni model Nozeran. Proses apik, yakni proses apikal yang membentuk deretan horizontal. Di sini terlihat jelas bahwa batangnya membentuk horizontal atau sejajar. Yang kedua, model au breve, yakni jenis monopodial. Monopodial ialah batang pokok selalu terlihat jelas dibanding cabang-cabangnya. Yang ketiga, model troll, yakni jenis simpodial. Simpodial ialah kebalikan dari monopodial, yakni batang pohon tidak dapat dibedakan dengan cabang di atas, cabang-cabangnya. Model Cumberland, yakni sumbu vegetatif yang tegak lurus di atas tanah. Yang kelima, model corner, yakni jenis monopodial dengan perhubungan lateral. Yang keenam, model Tomlinson, yakni sumbu batang autrotop. Autrotop ialah cabang yang tegak lurus vertikal dan dapat menggantikan kedudukan batang pokok bila patah atau dipotong. Yang ketujuh, model Heltum, yakni jenis monopodial dan pertumbuhannya terbatas. Yang kedelapan, model M-Ciclur, yakni pohon bercabang dengan aksi vegetatif yang non-ekuivalen. Yang kesembilan, model Scott, yakni model arsitektur pohon yang memiliki pola percabangan dikotomi dan letaknya lateral. Yang ke-10, model Brevis, yakni dengan ciri-ciri batang simpodial dan autrotopik. Ada batang yang tumbuh proleptik di bagian bawahnya. Yang selanjutnya, model Petit, yaitu dengan ciri batang bercabang dan poliaksial. Kemudian model Cariba, yakni batang simpodium atau batang pokok tidak dapat dibedakan dengan cabang lainnya. Yang kemudian batang Row, yakni monopodium autrotop. Kemudian model Atims, yakni terletak pada cabang yang tumbuh terus-menerus. Kemudian model Stone, yakni ciri batang bercabang atau poliaksial atau pohon dengan beberapa aksis yang berbeda. Kemudian model Scarron, yakni batang monopodial dengan pertumbuhan berirama. Kemudian model Fagerlin, yakni batang monopodial dengan pertumbuhan berirama. Kemudian model Row, monopodium autrotop. Model Cook, yakni batang selalu tampak jelas. Model Massard, yakni hampir sama dengan monopodium autrotop. Yang terakhir model Lauenberg, yakni pohon dengan bercabangan simpodial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan.